Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Fiona Octavia, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2023C, Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membahas teori mimetik. Sebuah karya sastra bisa ada disebabkan karena adanya seseorang di balik penulisannya. Karena sastra ini akan dapat disebarkan atau dipublikasikan ke khalayak. Kemudian dapat dibaca oleh mereka. Pembaca akan mengambil sendiri manfaat dan keindahan dari karya sastra tersebut menurut persepsi masing-masing. Namun, pertanyaannya, dari manakah pengarang mengambil bahan mentah atau ide untuk karya sastranya? Berdasarkan pendapat Abraham dalam Theo tahun 1988, halaman 50, bahwa di bidang sastra dan pendekatan terhadap karya sastra sepanjang zaman, Abraham melihatkan bahwa kekacauan dan keragaman teori tersebut lebih mudah dipahami dan diteliti jika berpangkal pada situasi karya sastra secara menyeluruh, atau the total situation of a work of art. Abraham memberikan sebuah kerangka yang sederhana tetapi cukup efektif. Nah, ini dia adalah kerangka yang dibuat oleh Abraham. Model kerangka tersebut memiliki pendekatan kritis utama terhadap karya sastra. Yang pertama, pendekatan yang menitik beratkan pada karya itu sendiri. Pendekatan ini disebut pendekatan objektif. Kemudian yang kedua, pendekatan yang menitik beratkan pada penulis. Pendekatan ini disebut pendekatan ekspresif. Yang ketiga, pendekatan yang menitik beratkan pada pembaca. Pendekatan ini disebut pendekatan pragmatik. Dan yang keempat, pendekatan yang menitik beratkan pada semesta. Pendekatan ini disebut pendekatan mimetik. Menurut Semi, pada tahun 1985 halaman 43 menuliskan bahwa pendekatan mimetik bertolak dari pemikiran bahwa sastra sebagaimana hasil seni yang lain merupakan pencerminan atau representasi kehidupan nyata. Sastra merupakan tiruan atau pemaduan antara kenyataan dengan imajinasi pengarang atau hasil imajinasi pengarang yang bertolak dari suatu kenyataan. Menurut Abrams dalam Siswanto tahun 2008 halaman 188, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Menurut Waluyo, pada tahun 1994 halaman 20, cerita fiksi merefleksikan kehidupan masyarakat. Seringkali dinyatakan bahwa karya sastra merupakan dokumen sosial. Cerita fiksi adalah karya sastra yang paling bersifat mimetik atau meniru kenyataan hidup masyarakat. Pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dunia kehidupan nyata, sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh filsuf Plato dan Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah realitas, sosial, dan ide. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum, karena seni merupakan aktivitas manusia. Nah, pada kali ini saya akan membedah lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki menggunakan pisau bedah teori mimetik. Lirik Halo Bandung menunjukkan lagu ini lahir sebagai ungkapan rasa rindu yang sentimental, bukan dimaksudkan sebagai lagu perjuangan. Liriknya berangkat dari kisah Ismail Marzuki
yang sempat mengungsi ke Bandung bersama istrinya, Elis Zuraida, demi menghindari pendudukan tentara Inggris dan Belanda di Jakarta. Sayangnya, tak lama setelah mereka menetap di Bandung, terbit ultimatum dari pihak Inggris yang memerintahkan pihak Tentara Pejuang Indonesia untuk segera meninggalkan kota kembang ini. Kemudian, pihak Pejuang Indonesia membalas dengan sengaja membakar rumah dan gedung di penjuru wilayah selatan kota Bandung sebelum mereka meninggalkan kota pada 24 Maret 1946. Peristiwa ini pun dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Kemudian, Ismail dan istrinya pun kembali ke kota Batavia. Namun, kenangan indah selama menetap di Bandung selalu melekat dalam ingatannya. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya tentang materi teori memetik. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami materi pada kali ini.